Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak kita yang kita cintai, pada kesempatan siang hari ini, kali ini kita mau belajar bagi teman-teman anak-anak yang mungkin saat menghafal Al-Quran itu kadang masih sulit, masih susah, masih lama menghafalnya. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan ya, Januari 2021, beberapa anak bisa ikut pelatihan ya, pelatihan cara cepat menghafal Al-Quran. Tapi beberapa juga banyak yang tidak bisa ikut. Untuk itu mungkin kali ini saya sedikit mau memberikan tip bagaimana cara menghafalnya. Mungkin kayak Mas Edu ada ayat baru menghafal lillahima ya, lillahima fis samawati, ada lillahima fis sama, ada lillahima fis sama. Ayat kursi sudah. Nanti ada yang hafalan surat Yasin. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat mau menghafal. Pada saat mau menghafal itu ada beberapa tahapan. Biar cepat nyantol, biar tidak cepat lupa. Tapi tetap ingatannya itu jangka panjang. Enggak jangka pendek. Sekarang hafal, besok pagi hilang. Nah, depan hafal, belakang hilang. Nah, itu mungkin terjadi untuk menghafal mungkin rumus-rumus di sekolahan atau pelajaran-pelajaran juga di sekolahan. Nah, kebetulan sekarang sekolahannya daring, nggak terasa. Tapi ketika anak-anak kita itu berangkat ke sekolahan, itu kan banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya juga harus dihafal toh. Kalau sekarang nggak bisa, lupa, cuman buka Google. Nah ya, buka Google, tanya Karin jawab. nah, tanya di Google. Tapi ketika sudah masuk di sekolah, aktif di sekolah, yo nggak mungkin toh tanya sama Mbah Google. Nah, maka dari itu adik-adik, Mas siapa kayak? Ya bro, Mas Alfian, itu ada tahapan, semuanya saja, anteng dulu, semuanya saja, ada tahapan dalam menghafal Al-Quran. Nah, misalnya mau menghafal Yasin misalnya, ya, atau yang belum hafal Yasin lah misalnya, Yasin ya, yang perlu dipersiapkan, itu ada tahap persiapan, ada tahap menghafal. Tahap persiapannya apa? Tahap persiapannya itu ada 3 tahap persiapan dalam mau menghafal Al-Quran. Tahap pertama, ini perlu diperhatikan, nanti dipraktekkan. Tahap pertama itu mencari tempat. Tahap kedua itu pernafasan. Tahap ketiga itu minum air putih. Ingat-ingat, ini adalah tahap persiapan. Ada 3. Pertama, tempat, mencari tempat yang hening, mencari tempat yang tenang. Mas, cukup galon kan? No air kan, galon. Mas, cukup galon sejenak. Selegok. Tolong. Yang jero ngono ya. Paling ngelekok. Mas, susah. ada ana sing kosong ra? Oh, pas. Oh, ya wis. Oke. Emangnya kasih daun. Enggak jadi Mas, soalnya udah pas. Nah, kita lanjut kembali ke laptop. Dalam tahap persiapan ada 3 macam. Satu apa? Satu, mencari tempat yang tenang, hening, tidak di depan TV yang jelas. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua adalah pernafasan diafragma.
Yang ketiga adalah minum air putih. Nah, antara minum air putih dengan pernafasan diafragma ini boleh dibalik. Minum dulu boleh, baru pernafasan. Pernafasan dulu boleh, baru minum air putih. Tetapi 3 ini adalah tahap persiapan yang tidak bisa ditinggalkan. 4 yang hening, tenang, ya. Minum air putih 1 gelas, enggak 1 galon. Minum air putih 1 gelas, bukan 1 galon. Yang ketiga adalah apa tadi? Pernafasan diafragma. Nah, perhatikan, penting, nanti langsung praktek, tak contohkan langsung praktek. Dalam pernafasan diafragma, ini ada rumusnya, ada 2 rumus. Monggo mau pilih yang mana. Rumus pertama, perhatikan, 3, 4, 5. Ini rumus pertama. Rumus kedua, 6, 7, 8. Perhatikan rumusnya. Rumus pertama, 3, 4, 5. Rumus kedua, 6, 7, 8. Ada 2 macam pernafasan diafragma. Boleh pilih yang 3, 4, 5, boleh yang 6, 7, 8. Maksudnya apa? 3, pernafasan 3, 4, 5. Rumus 3, 4, 5. Ini adalah 3. Yang pertama adalah 3 saat menarik nafas. Jadi 3 hitungan saat menarik nafas, 4 hitungan saat menahan nafas, 5 hitungan saat melepaskan nafas. Contoh, saya kasih contoh pernafasan diafragma 3, 4, 5. Saya menghitung pakai jari. Nah, saat menarik 3 hitungan, saat ditahan di perut 4 hitungan, saat dilepas lewat mulut 5 hitungan. Yuk sekarang praktek. Yuk, siap posisi tegak. Siap posisi tegak. Kita mempraktekkan pernafasan diafragma 3, 4, 5. 3, 4, 5. Tariknya 3 kali, tahannya 4 kali, lepaskannya 5 kali. Siap? Oke. Setelah hitungan ketiga, mulai dihitung sendiri-sendiri. Setelah hitungan ketiga, mulai 1, 2, 3. Bisa? Mas Indra bisa? Ya. Mas Galang bisa? Ya, Mas, bisa, Mas? Nah, itu adalah pernafasan diafragma dengan rumus 3, 4, 5. Nah, sekarang kita coba yang 6, 7, 8 lebih panjang lagi. Nah, yuk siap-siap. Saya contohkan dulu pernafasan diafragma 6, 7, 8. Alhamdulillah. Nah, tadi tariknya itu 6, tahannya 7, lepaskannya 8. Oke, saya yang menghitung. Nanti kamu yang mengikuti apa-apa. Kita mulai 1, 2, 3. Tarik. Tahan. Lepas. Pelan-pelan lepasnya. Cukup. Nah, itu pernafasan diafragma 6, 7, 8. Nah, jadi 6 tarik nafas, 7 tahan nafas, 8-nya lepas. Nah, itu tahap tadi sudah apa? Tahap pernafasannya. Nek, cara minum air putih bisa toh? Cara minum air putih nggak usah diajari, sudah bisa. Cara mencari tempat yang hening, tenang bisa? Bisa, siap. Itu jadi tahap persiapannya sudah oke, sudah tahu. Sekarang teknik menghafal. Dalam menghafal Al-Quran itu ada 5 level. Ada 5 level sampai selesai itu ada 5 level. Tapi kali ini saya mau menyampaikan level pertama. Level pertama adalah
cara menghafalnya, teknik menghafalkan ayat baru. Nah, saya pinjam Al-Quran satu ya. Nah, oke. Kita mau mencoba ayat apa? Surat apa? Yang belum hafal. Contoh misalnya, Yasin ya. Yang Yasin menghafal surat Yasin. Oke. Yasin oke. Tak carikan surat Yasin. Perlu diam dulu, anteng dulu. Dalam teknik menghafal itu ada 3 posisi saat membaca ayat Al-Quran dengan cara dilihat. Silahkan posisi ini bisa dipilih. Nanti saya jelaskan dulu. Belum praktek. Ini saya jelaskan dulu, yang penting kamu paham. Posisi pertama, misalnya kita buka Al-Quran. Posisi pertama, posisi Al-Quran itu tepat lurus di depan mata. Sejajar dengan mata, jarak kurang lebih 30 cm. Jadi lurus dengan pandangan mata. Lurus ya seperti ini. Lurus. Enggak gini. Kenapa? Ketika Al-Quran itu ditaruh di bawah, otomatis perhatikan, otomatis leher apa? Merunduk, lehernya ketekuk, ya kan? Lah, ketika lehernya melihat ke bawah, ini saluran oksigen yang naik ke otak itu kurang lancar. Makanya ketika saat menghafal itu leher dan badan harus lurus, tegak, orang dunggro, apa neh layah-layah, apa neh karo sambil tiduran. Itu bukan cara ideal untuk menghafal Al-Quran. Perhatikan, apa neh karo nonton TV, tidak bisa. Jadi perhatikan, badan tegak, Al-Quran di depan lurus kayak gini. Tangan satu gini lurus, misalnya surat Yasin ki juz 22 ya, juz 22. Kita carikan. Nah, cara Oh, perhatikan. Nah, ini perhatikan. Ini cara memegang atau memposisikan Al-Quran. Badan tegak, leher lurus, Al-Quran lurus di depan mata. Jarak sekitar 30 cm. Ini contoh saya seperti ini, tak contohkan. Lurus ya. Tak contohkan lurus. Anggap saja tadi saya sudah mencari tempat yang hening, sudah minum air putih, sudah pernafasan diafragma. Berapa kali pernafasan diafragmanya? 3 kali. Nah, kemudian setelah 3 kali, ambil posisi Al-Quran ditaruh di depan lurus mata, kemudian dibaca. Dibacanya bagaimana? Lantang, keras, pelan-pelan. Ini posisi pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini contoh saya membaca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Cukup? Al-Quran saya taruh di bawah, jegrek. Berapa kali saya membaca tadi? Saya membaca Yasin wal Qur'anil Hakim berapa kali? 3 kali. Nah, setelah 3 kali Al-Quran saya taruh di bawah, gini dipegang, maksudnya enggak di bawah di tanah, enggak di lantai. Al-Quran di bawah, enggak dilihat. Yang dibaca 3 kali tadi diulangi lagi. Berapa kali mengulangnya? 2 kali lipatnya. Berapa kali berarti? Berapa kali lipatnya? 2 kali lipatnya berarti 6 kali. Kalau saat membaca tadi saya membacanya 4 kali, saat saya nggak melihat Al-Quran, berarti dibaca berapa kali? 8 kali. 10 boleh, tapi minimal 2 kali lipatnya. Oke, saya tadi sudah baca, kemudian saya akan mengulanginya 2 kali lipat dari saya saat melihat tulisan. Yasin wal Qur'anil Hakim. 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 Yasin wal Qur'anil Hakim.
Sudah berapa kali? Sudah 6 kali. Setelah 6 kali, bagaimana yang harus dilakukan? Dilanjutkan ayat berikutnya dengan posisi yang sama. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Saya bacanya berapa? 2 kali. Al-Quran ditaruh atau disimpan. Dibaca lagi. Berapa kali berarti saya bacanya? 2 kali lipat dari saya saat membaca, melihat tulisan. Berarti 4 kali. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Paham tuh? Nah, dibaca 4 kali. 2 kali lipatnya saat membaca tulisan. Terus apa yang harus dilakukan? Setelah misalnya target menghafal hari ini, misalnya 1 baris. Misalnya target 1 baris. Ya sudah, ketika targetnya sudah terpenuhi, Al-Qur'annya ditaruh jauh dari badan. Jauh dari badan. Ditaruh dulu sit. Nah, kemudian karena tadi, perhatikan, karena tadi cuman menghafal 1 baris, jadi langsung digandeng. Karena tadi cuman menghafal 1 baris, jadi langsung digandeng dari ayat 1 sampai yang terakhir tadi. Tadi ada 3 ayat, 1 baris, 3 ayat. Jadi langsung diulangi, dibaca, diurutkan dari ayat 1 sampai yang terakhir tadi. Caranya bagaimana? Ingat, Al-Quran tidak boleh kesentuh. Al-Quran harus jauh 1 meter dari tubuh kita. Tidak boleh. Ketika ada HP yang ada ayat Al-Qurannya, ada Quran digitalnya, ini juga harus ditaruh jauh dari tubuh kita. Nah, jauh 1 meter minimal. Kenapa? Biar pikiran kita fokus dengan apa yang tadi sudah kita hafal. Terus diulangi. Tadi berapa kali mengulangi tanpa pegang Quran? Berapa kali? Minimal 20 kali. Berapa? Minimal 20 kali. Berarti saya di tangan saya nggak pegang Quran, saku saya nggak ada HP yang ada Quran digital, saya juga nggak nyentuh Al-Quran. Al-Quran jauh dari badan, dari tubuh jauh. Diulang. Saya hitung. Perhatikan. Nanti langsung praktek setelah saya selesai. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. 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 Yes, 20 kali. Nah, setelah 20 kali baru yes. Karena apa? Pasti lancar. Ketika sudah diulang tadi 2 kali lipat dan diulang lagi 20 kali, itu pasti lancar. Pasti lancar. Itu bergaransi. Ketika tadi sudah hafal dulu, tinggal diulang 20 kali. Ingat, perhatikan. Setelah diulang 20 kali ini, hafalannya awet. Hafalannya nancep di pikiran dalam kita, di memori jangka panjang. Paham? Paham. Nah, sip. Nah,
ada satu tahap persiapan tadi yang belum saya sampaikan. Tadi tahap persiapannya tadi apa? Mencari tempat yang hening, minum air putih 1 gelas, dan pernafasan diafragma 3 kali. Ada satu lagi yang belum. Pemanasan otak. Pemanasan otak belum tadi ya. Pemanasan otak apa? Pemanasan otak. Bagaimana pemanasan otak itu? Membaca ayat apa yang sudah dihafal 3-5 menit. Ayat apa yang sudah dihafal? Bebas. Misalnya Fatihah. Dengan catatan, saat pemanasan otak, perhatikan, saat pemanasan otak, Al-Quran tidak ada yang nempel di badan. Tidak ada soft Quran atau softfile Quran atau Quran digital yang nempel di badan kita, tidak ada. Los 5 menit atau 3 menit, 3-5 menit membaca ayat apapun yang sudah dihafal tanpa ada ayat tulisan yang nempel di badan ataupun di saku, tidak ada. Contoh, apa yang sudah dihafal lancar? Fatihah misalnya. Fatihah 3 menit, berarti kalau Fatihah misalnya selesainya satu Fatihah itu 1 menit, berarti kalau 3 menit berarti baca Fatihah 3 kali. Kalau 5 menit berarti baca Fatihah 5 kali. Ukurannya 3 menit Pak saat pemanasan otak. Bagaimana? Baca santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulangi lagi, wong belum 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah 3 menit belum? Belum, diulangi lagi. Sampai 3 menit. Sampai minimal 3 menit. Bentar sih, Mas. Nah, enggak. Bentar sih. Nah, sampai minimal 3 menit sampai 5 menit. Biar apa? Biar otak ini sudah pemanasan. Apa? Sudah pemanasan. Nek kaya motor, ibarat motor bar di starter jreng, itu ora langsung mlayu bus. Ora, tapi dipanasi dulu pelan-pelan biar olinya itu masuk ke mesin dulu. Setelah oli masuk ke mesin, putaran mesinnya itu mesinnya jadi sempurna, pembakarannya sempurna. Sama dengan otak kita, otak manusia. Harus ada pemanasan dulu biar otak kita melatih, mengingat-ingat hafalan yang sudah ada di dalam memori otak. Paham? Paham. Nah, jadi tahapan pertama tadi cari tempat yang hening, 2 minum air putih 1 gelas, 3 pernafasan diafragma 3, 4, 5 atau 6, 7, 8. Kemudian setelah itu pemanasan otak. Pemanasan otak berapa lama? 3 sampai 5 menit. Dengan cara apa pemanasan otak? Membaca ayat apapun yang sudah dihafal. Paham? Paham. Nah, oke. Sekarang kita praktek yang belum hafal ayat apa ini? Yasin ya. Yasin sekarang pegang Al-Qur'annya masing-masing. Aku pinjam Quran sama. Hah? Qurannya pas. Hah? Ini kan tetap di situ, tetap di situ. Nah, tetap di lokasi sekarang, nggak usah pindah-pindah. Hemat waktu. Udah pegang Quran dulu yuk. Sekarang tahap persiapan dulu. Anggap sudah menemukan tempat. Qurannya jangan nyentuh meja. Nanti kameranya roboh. Nah, jadi yuk sekarang tahap pertama minum air putih dulu. Action minum air putih. Minum air putih. Cari tempat sudah, minum air putih sudah. Sekarang pernafasan diafragma 3 kali yuk. Dihitung sendiri-sendiri. 1, 2, 3.
Tahannya di perut kalau nafas itu, jangan di mulut. Kalau nahan nafas itu bukan di mulut tapi di perut. Jadi perut dikeraskan, digelembungkan, ngasih di koyot dipukul saja tidak apa-apa itu. Misalnya saat contoh ini ya, saat tarik nafas itu gelembungkan di perut, tahan di perut. Ini dipukul tidak apa-apa, mulanya sing sok lah. Butuh latihan mas, enggak butuh latihan, enggak langsung dipukul ya. Perhatikan, kalau besok kamu ikut olahraga pencaksilat atau karate, pencaksilat atau karate itu biasanya pernafasan kayak gini penting sekali, dasar. Jadi ketika pas berdiri oleh pelatih biasanya suruh tahan nafas, dipukuli satu-satu, jebret. Lah ngono memang. Saya dulu juga seperti itu. Kadang tiduran terlentang, tahan nafas perutnya, pelatih lari di atas perut itu, jerik. Lah iya kayak gitu. Kadang ada lagi berdiri, tahan nafas di perut, ditendangi, del. Ya kayak gitu, ada yang diikuti satu-satu. Tapi ingat, kalau nggak berlatih, nggak boleh. Ayo nggak boleh di dimanapun nggak boleh dipraktekkan dengan teman, dengan adik, dengan kakak nggak boleh. Oke? Ya sekarang sudah pernafasan Brahma, sekarang pernafasan otak anggap saja 3 menit. Anggap saja 3 menit, tapi sekarang 1 menit saja, Fatihah 2 kali yuk. Mulai 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sekarang Yasin menghafalkan Yasin, caranya tekniknya sama, Al-Qur'annya di depan. Setelah meraktekkan ini dibaca 3 kali, kemudian Al-Qur'annya ditaruh di bawah. Ini ya ini contoh ya, ini anggap saja ini Al-Qur'an. Yuk, ambil posisi Al-Qur'an. Oh, cari dulu Yasinnya. Udah ketemu, Mas? Nah, juz 22, hampir juz 23, akhir 22. Yuk, sekarang ya sudah ambil posisi. Ya sudah. Ya ambil posisi. Ambil posisi yuk, ya sudah ambil posisi. Al-Qur'annya pegang tangan satu. Di depan mata lurus. Jangan jauh-jauh Mas Indra. 30-an senti saja jauh-jauh kayak. Jauh tingginya setinggi mata. Tinggi sejajar tingginya dengan mata. Jangan di bawah, jangan di atas. Yuk, sejajar. Yuk. Praktekan. Yuk dibaca Yasin. Jangan Yasin tok, Yasin wal Qur'anil Hakim. 2 ayat. Yuk, baca sendiri bareng yuk. 1, 2, 3. Sambil posisinya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus diulangi 3 kali. Ayo, diulangi 1, 2, 3. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah, stop dulu. Ini posisinya kayak gini. Ini kayak di sana. Ya, lurus ini. Nah, Mas Indra jangan jauh-jauh. Gini lurus, tinggi mata. Nah, ini juga lurus, jejak Qur'annya jejak. Nah, ini boleh. Ya, Mas apa lagi?
Ayo kayak dulu lagi biar melu pelatihan. Saja, jangan di situ. Lurus mata. Nah, tingginya setinggi mata. Nah. Ayo Mas Alfian mana? Nah, ambil posisinya. Ya, sudah. Sudah. Yuk diulangi. 1 2 3. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Belum stop, Al-Qur'annya taruh bawah, taruh dada misalnya. Bukan di bawah lantai loh. Ya, sudah. Sekarang diulangi 6 kali. Yuk. 1 2 3. Yasin wal Qur'anil Hakim. 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 Hop, sudah 6 kali. Lancar toh? Yuk sekarang yang innaka laminal mursalin. Yuk, ambilkan posisinya Al-Qur'an di depan mata lurus jarak sekitar 30 cm. Oh, jangan di bawah Mas Galang, tapi lurus di depan mata, setinggi mata dan lurus di depan mata. Yuk dibaca 3 kali lagi. 1 2 3. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. sudah toh? Oke, turunkan Qur'annya. Turunkan di bawah, di dada boleh, jangan di lantai. Itu termasuk adab dalam memegang Al-Qur'an, itu ditaruh di dada, jangan di lantai, kasihan. Oke, sekarang diulangi 6 kali berarti. Salin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal Oh, mursalin. stop. Nah, sekarang digabungkan, Al-Qur'annya ditaruh di meja. Di meja di atas itu yuk. Nggak ada Al-Qur'an yang nempel di badan, di baju nggak ada. Ditaruh semua. Nah, ditaruh semua, ayo ditaruh, nggak ada yang memegang Quran. Qurannya ditaruh. Nah, di tubuh tidak ada. Dan duduknya tidak boleh dekat dengan Al-Quran. Agak menjauh 1 meter minimal. Yuk. Nah, oke siap. Diulangi 20 kali, dihitung sendiri-sendiri. Dari Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. 1 2 3. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. 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 Nah, itu 20 kali. Ini setelah menghafal 20 kali ini boleh naik ke pohon kelapa, silakan sampai atas. Boleh naik pohon kelapa sampai ke atas. Terus kamu bersepeda sepanjang hari sampai nanti sore, nanti malam tok baca masih hafal kan? Insya Allah. Ayo, oh, ibarat itu ketika hafalan sudah nancep,
Ketika hafalan sudah nancap masuk ke otak, memori otak jangka panjang, insya Allah hafalannya lebih kuat jangka panjang. Kok pakai tidur, bangun tidur dibaca lagi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mas Galang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, sambil naik sepeda ondel Mas Galang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, kalau yang sudah dewasa sambil dagang, misalnya jualan di pasar, jualan ayam misalnya sambil nyacah-nyacah ayam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iya, boleh. Nah, kalau yang sambil bengkel, pekerjaan bengkel motor sambil membersihkan busi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Karena hafalannya sudah kuat, sudah nancap. Nancapnya di mana hafalan yang kuat itu? Di dalam memori otak jangka panjang. Nah, paham tak? Oke, besok dipraktekkan cara menghafalkan ayat-ayat mana yang sudah sampai untuk dihafalkan seperti ini. Siap? Siap. Nah, siap. Besok yang sudah naik hafalannya, tambah hafalannya, dipraktekkan cara menghafalkannya kayak gini. Jangan sampai menghafal Al-Quran kok. Al-Quran ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Agek maca dijamin. Agek maca Yasin wal Qur'anil Hakim. Mbak apa? Ibu Mas Ilham. Bocah kok ora tangi-tangi lenderes Quran kok awet timen jebule turu lah. Ternyata tidur karena apa? Ketika leher kita ditekuk, perhatikan. Ketika leher kita saat deres Quran kok ditekuk ke bawah, itu perhatikan oksigen tidak lancar naik ke akhirnya bawaannya ngantuk. Akeh maca bismillahirrahmanirrahim. Tunggu ya Mas Arsulat. Sak jam ra tangi-tangi digugah ibuke. Dipanggil ibuke jebule ternyata tidur. Wah, Mas Ilham rajin banget baca Qur'annya, deres 2 jam belum selesai. Masa dipanggil-panggil ternyata tidur lah. Itu karena apa? Perhatikan, karena baca Al-Qur'annya ditaruh di bawah. Terus leher kita dumplok nekuk gini. Makanya kalau mau tidak ngantuk saat deres ya Al-Qur'annya tegak gini kalau mau baca. Tapi kalau sudah hafal ya tetap tegak, kepalanya tegak, badannya tegak. Paham nggih? Oke. Kita akhiri sesi pelatihan belajar teknik menghafal Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menghafal Al-Quran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.